Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatul Nizam dengan NIM 23500911363. Kepada Ibu Dr. Eka Septiarini SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus pemasaran. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Klaim Green Marketing dan Identifikasi Greenwashing. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, isu keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama berbagai sektor industri. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim, perubahan polusi, kerusakan lingkungan, mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan menonjolkan aspek ramah lingkungan. Nah, fenomena ini melahirkan konsep green marketing, yaitu strategi pemasaran yang menekankan pada keunggulan produk atau jasa marketing yang diklaim lebih aman bagi lingkungan. Nah, green marketing ini juga pada dasarnya bertujuan memberikan nilai tambah sekaligus menjawab kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang mana semakin banyak perusahaan mulai menggunakan istilah seperti eco-friendly, natural, organik, dan sustainable, dan lain-lain dalam promosi produk mereka. Namun, tidak semua klaim tersebut didukung oleh praktik nyata. Nah, adanya perusahaan yang curang, ngakunya menggunakan embel-embel eco-friendly, tapi prakteknya mereka tidak menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian di sini saya akan meneliti atau menganalisis 3 produk atau 3 perusahaan yang menggunakan embel-embel green marketing atau greenwashing. Bertujuannya di sini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah topik khusus pemasaran, dan juga selain itu untuk mengevaluasi klaim green marketing pada beberapa produk atau brand serta mengklasifikasikan apakah klaim tersebut termasuk praktik green business yang valid, greenwashing, atau berada pada kategori ambigu. Nah, produk yang pertama di sini ada Patagonia. Profil singkat produk Patagonia merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di industri fashion outdoor. Nah, produk ini utamanya meliputi pakaian, jaket, dan perlengkapan aktivitas alam. Perusahaan ini dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, klaim green di perusahaan ini yaitu ada 3, yaitu sustainable materials atau bahan yang berkelanjutan, jadi bahan ini bisa digunakan untuk selanjutnya gitu. Yang kemudian ada repair, reuse, dan recycle, yaitu memperbaiki, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, jadi pakaian ini nggak dibuang gitu, bisa dikumpulkan dan didaur ulang oleh perusahaan. Kemudian ada nomor 3, yaitu we're in business to save our home planet. Nah, jadi kami berbisnis untuk menyelamatkan planet ini. Nah, ada satu di perusahaan ini, yaitu 1% dari total penghasilannya itu digunakan untuk mendanai lingkungan gitu, untuk keberlanjutan aktivitas lingkungan. Kemudian bahan dari produk ini itu menggunakan organic cotton dan recycled polyester yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan konvensional. Kemudian kemasannya mengurangi penggunaan plastik dan mulai beralih ke kemasan daur ulang. Nah, jadi perusahaan ini nggak menggunakan plastik sebagai kemasannya, tapi menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, yang lebih terurai oleh tanah. Kemudian masa proses produksinya menerapkan prinsip fair trade, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Transparansi informasi, menyediakan informasi terbuka terkait rantai pasok dan dampak lingkungan. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisisnya, perusahaan ini valid menggunakan green business. Nah, karena Patagonia menunjukkan bahwa green marketing yang efektif harus didukung oleh implementasi nyata di seluruh rantai bisnis. Keunggulan utamanya adalah konsistensi antara klaim dan praktik. Nah, jadi perusahaan Patagonia ini salah satu perusahaan yang menerapkan green business, karena dalam praktek dan juga implementasinya
dan juga marketingnya itu menggunakan benar-benar green business gitu. Mulai dari kemasan, mulai dari proses produksi, dan juga mulai dari si produknya itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian produk kedua yaitu ada Nestle air mineral kemasan. Profil singkat produk ini adalah merupakan perusahaan multifungsional di bidang makanan dan minuman. Salah satu produk adalah air mineral dalam kemasan plastik yang didistribusikan secara luas. Klaim green yaitu eco-friendly packaging dan recyclable bottle. Nah, maksudnya di sini botolnya bisa berdaur ulang dan juga ramah lingkungan menurut dia gitu. Analisis per indikatornya itu bahan bakunya menggunakan sumber air alami, namun terdapat isu eksploitasi sumber daya air. Nah, jadi meskipun produk ini menggunakan sumber air alami, namun ada isu perusahaan itu melakukan eksploitasi sumber daya air. Kemasannya, botol plastik dapat didaur ulang, tapi tetap merupakan plastik sekali pakai. Nah, dalam kehidupan nyatanya, mereka menerapkan botol plastik yang dapat didaur ulang, akan tetapi mereka tetap menggunakan plastik yang sekali pakai. Nah, ini menunjukkan produk ini tidak ramah lingkungan, hanya embel-embelnya saja gitu. Proses produksinya dalam distribusi massal menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Nah, jadi mereka itu memproduksi banyak gitu, yang mana mereka juga akan menghasilkan emisi karbon yang banyak dari kemasan plastik tersebut. Nah, menurut saya juga di sini mereka menggunakan praktek greenwashing dalam pemasarannya, yaitu mereka mengklaim ramah lingkungan, tapi mereka hanya berfokus pada satu aspek, yaitu kemasannya tanpa memperhatikan dampak lingkungan serta menyeluruh. Hal ini dapat membingungkan konsumen. Kemudian produk yang ketiga yaitu ada H&M. Profil singkat produk ini merupakan fashion global yang dikenal dengan konsep fast fashion. Koleksi Conscious merupakan lini produk yang diklaim lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini ada klaim green, yaitu mereka menggunakan sustainable fashion atau mode berkelanjutan, yang kemudian ada recycle materials atau bahan daur ulang. Nah, mereka mengklaim bahwa produk mereka itu bisa didaur ulang dengan cara menurut mereka benar. Analisis per indikator bahan baku menggunakan sebagian bahan daur ulang, namun masih terbatas. Kemasan tidak terdapat perubahan signifikan dibanding produk biasa. Nah, jadi sama saja menggunakan plastik seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Transformasi informasi terkait komposisi bahan dan dampak lingkungan belum sepenuhnya jelas. Nah, jadi klasifikasinya itu masih ambigu atau tidak jelas. Mereka mengklaim bahwa mereka itu tadi barangnya bisa didaur ulang. Nah, kan tetapi pada kenyataannya tidak ada gitu. Tidak bisa didaur ulang. Jadi juga perusahaan ini menggunakan fast fashion atau perubahan model yang cepat. Jadi mereka memproduksinya cepat gitu. Memproduksi massal secara cepat. Nah, meskipun terdapat upaya menuju sustainability, namun belum cukup kuat untuk mengimbangi dampak negatif dari model bisnis fast fashion. Nah, jadi fast fashion ini di dunia fashion ini sangat merugikan lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.